Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tetapi sebelum videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Inter krisis finansial, Lukaku siap dilego. Inter Milan belum bisa lepas dari persoalan finansial di tengah pandemi virus corona. Maka itu, Romelu Lukaku siap dilego mahal demi menyelamatkan klub. Tanpa pemasukan dari penjualan tiket dan juga merchandise klub, Inter mengalami kesulitan keuangan. Bahkan para pemain sempat tidak gajian beberapa bulan sebelum akhirnya dilunasi bulan ini. Ditambah lagi, Inter juga sempat menolak cicilan transfer Achraf Hakimi ke Real Madrid. Dikutip oleh Real Sport, Inter butuh menjual satu atau dua pemain topnya pada musim panas nanti untuk mengatasi masalah itu. Kabarnya, Lukaku akan dikorbankan pada musim panas nanti, mengingat dia sudah incaran klub besar seperti Chelsea dan City. Inter sudah melabeli Romelu Lukaku senilai 120 juta euro. Jika kondisinya belum baik, Inter disebut juga siap lepas beberapa pemain intinya seperti Nicolo Barella, Stefan de Vrij, Marcelo Brozovic, Christian Eriksen, dan Milan Skriniar. Berita selanjutnya itu, nasihat Zinedine Zidane untuk Kylian Mbappe yang makin gencar dikaitkan dengan Real Madrid. Zinedine Zidane memberikan nasihat berharga untuk bintang muda PSG yaitu Kylian Mbappe yang gencar dikaitkan dengan tim asuhannya. Masa depan Mbappe sudah sejak lama menjadi perbincangan hangat karena banyak klub Eropa yang menginginkan tanda tangannya. Sebagai sesama juara dunia bersama Perancis di generasi yang berbeda, Zidane pun merasa senasib dengan Mbappe. Pria berkepala pontos itu pun paham apa yang harus dilakukan untuk makin berkembang. Semakin kuat Anda akan semakin dikritik untuk semua pemain, meskipun mereka bermain bagus. Akan selalu ada kritik. Hal-hal indah akan selalu dikatakan tentang dia ketika sesuatu yang baik dilakukan. Tetapi, sesuatu yang buruk juga akan terjadi. Bisa dikatakan, di sini kita terbiasa dengan itu. PSG dikabarkan sudah mematok bandrol sebesar 225 juta euro untuk Mbappe. Namun, harga itu bisa jadi bakal mengalami penurunan karena PSG siap menerima pemain sebagai bagian kesepakatan. Berita selanjutnya itu, Frenkie de Jong kini jadi nyawa Barcelona. Frenkie de Jong adalah motor dari permainan Barcelona. Gelandang Belanda itu punya pendistribusian bola tertinggi dan paling top di La Liga musim ini. De Jong menjadi nyawa baru Barcelona sejak dibesut oleh Ronald Koeman pada musim ini. Dia juga menjadi pemain Barca yang paling banyak tampil di La Liga pada musim ini, atau cuma kehilangan 154 menit penampilan. Catatan umpan De Jong pun menjadi tertinggi di La Liga pada musim ini. Dia membuat 2.129 operan dengan 1.952 yang akurat dan memberikannya tingkat akurasi 91,7%. Angka itu menjelaskan bahwa permainan Barcelona dikendalikan oleh De Jong. Dia bakal bertindak sebagai orang yang mengatur ritme saat menyerang dan bertahan. De Jong juga tidak selamanya bermain di lini tengah. Koeman pernah menempatkan pemain berusia 23 tahun itu sebagai bek tengah saat menyiasati ketidaksediaan Gerard Pique, Ronald Araujo, dan Samuel Umtiti. Berita selanjutnya itu, masa depan Ken tak jelas, Mourinho, saya tidak bisa ikut campur. Jose Mourinho mengatakan bahwa dirinya tak bisa ikut campur soal masa depan Harry Kane yang masih tak jelas. Penyerang andalan Tottenham Hotspur yaitu Harry Kane dirumorkan akan meninggalkan masa London itu pada akhir musim ini. Tak kunjung mendapatkan trofi disinyalir menjadi alasan utama Kane akan meninggalkan Spurs. Di sisa musim ini, Kane masih berpeluang merebut trofi perdana untuk di Lillywhite. Pasukan Jose Mourinho akan melawan City dalam final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup di Wembley Stadium pada Minggu 25 April 2021. Namun, Mourinho akui tak bisa ikut campur selama masa depan Kane. Saya tidak bisa ikut campur selama masa depan Kane. Saya hanya fokus pada apa yang Kane lakukan di pertandingan terakhir melawan Aston Villa. Mourinho juga mengatakan bahwa dirinya lebih tertarik dengan sikap profesional Harry Kane. Saya tidak tahu apakah Kane selalu memiliki senyuman di wajahnya. Yang saya tahu adalah Kane pemain yang profesional. Berita selanjutnya itu, usai berpesta, Juventus hukum Dybala, Arthur, dan McKennie. Juventus telah mengumumkan bahwa Paulo Dybala, Weston McKennie, dan Arthur Melo tidak termasuk dalam skuad untuk pertandingan derby kontra Torino sebagai hukuman setelah melanggar protokol kesehatan dengan berpesta. Pada Rabu malam waktu setempat lalu, McKennie mengadakan sebuah pesta pribadi dengan mengundang 10 orang lainnya
termasuk dua rekan setimnya yaitu Dybala dan Arthur. Kediaman mereka ini pun disambangi oleh polisi setelah para tetangganya melapor kepada pihak berwenang. Ketiganya akan didenda dan sanksi dengan tidak dipanggil untuk pertandingan kontra Torino. Ketiga pemain yang terlibat tidak akan dipanggil untuk pertandingan besok. Mereka akan melanjutkan latihan, namun kami tidak tahu kapan. Saya membuat keputusan dan klub melakukan sisanya. Sang pelatih mengatakan bahwa dirinya perlu menjadikan hal ini sebagai pembelajaran untuk yang lain. Berita selanjutnya itu, Nikola Milankovic akan tinggalkan Fiorentina untuk Manchester United. Transfer Nikola Milankovic ke MU dikabarkan akan benar terjadi pada musim panas ini, dengan Fiorentina yang sudah pasrah jika harus kehilangan bek mereka itu. Fiorentina kini bersedia menjual bek berusia 23 tahun itu, yang ingin mengambil langkah maju dalam karirnya tersebut. Sementara usaha MU untuk merekrut Milankovic mendapatkan dorongan dari kontraknya yang sudah akan berakhir pada Juni 2022, dengan sang pemain yang tak akan menandatangani kontrak baru. Itu berarti bahwa klub harus menjualnya di musim panas ini, atau pada Januari depan, untuk menghindari Milankovic keluar dari status bebas transfer di akhir musim depan. Hal itu juga melemahkan posisi mereka dalam negosiasi transfer, yang berarti bahwa MU hanya membutuhkan 30 juta pounds untuk mendapatkan tanda tangan Milankovic. Berita selanjutnya itu, kabar buruk untuk Milan. Bennacer buka peluang hijrah dari Serie A. Gelandang andalan AC Milan Ismail Bennacer mengaku ia akan menutup pintu keluar dari Rossoneri dan pindah ke kompetisi lain karena ia sosok pemain yang suka dengan tantangan baru. Bennacer baru gabung dengan Milan 2 musim. Pemain asal Algeria itu langsung jadi andalan Rossoneri di lini tengah. Akan tapi, penampilan pemain berusia 23 tahun itu langsung menarik perhatian tim-tim besar lainnya di Eropa. Akan tapi, Bennacer juga mengaku sangat menyukai tantangan baru. Ia lantas mengisyaratkan siap saja hijrah dari AC Milan suatu hari nanti. Saya suka sepak bola Italia, saya suka cara mereka bermain, dan saya banyak berkembang di sini. Saya seorang penantang, jadi mungkin saya harus mencoba kompetisi lain. Tapi untuk saat ini, saya bagus di Milan. Kami memiliki proyek yang bagus, dan saya senang berada di sini. Berita selanjutnya itu, agen tawarkan bek Napoli itu Elset Sat ke Milan. AC Milan dikabarkan telah ditawari peluang untuk merekrut pemain bertahan Napoli yaitu Elset Sat dengan status bebas transfer oleh agennya. Sat memiliki pengalaman berharga baik di Serie A maupun Liga Champions dan bisa bermain baik sebagai bek kiri maupun bek kanan. Sementara itu, agennya telah memberikan konfirmasi awal pekan lalu bahwa ia tidak akan memperbarui kontraknya bersama Partenope yang membuatnya bebas pergi kemana saja yang ia inginkan setelah musim ini berakhir. Menurut kabar dari Daniel Longo melalui akun Twitter miliknya, Milan telah ditawari peluang untuk merekrut pemain internasional Albania itu dengan status bebas transfer. Jika nantinya AC Milan harus memulangkan Diego Dalot ke MU, maka Elset mungkin bakal menjadi pilihan yang menarik. Kayaknya sekian aja berita sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru lainnya. Salam olahraga.